Ini kita mau nge-review ya film. Sebelumnya kita itu udah membuat daftar wishlist dari masing-masing. Lalu kita spin dan yang pertama dapat judul dari wishlistnya apa tadi? Namamu Kaviar. Lupa lagi. Piranha, Siapa? piranha. Jadi Nah, ya namaku itu. Ya itu terus gini dong dijelaskan dong kenapa milih judul itu buat kita tonton. Mana lagi tuh filmnya kan agak jadul ya tahun tahun 1900 berapa sih? 57 gitu. 53, Oh ya 57 ya. 53. Ya jelaskan dong dikit. Eh, 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 eh. Please lagi. Karena aku sendiri tuh emang ngefans banget ya, suka banget sama Akira Kurosawa. Jadi Akira Kurosawa salah satu sutradara yang beneran pengen aku hatamin filmografinya. Kenapa milih Run of Blood? Nggak ada alasan khusus sih. Karena sebenarnya itu karena aku pernah lihat cuplikan scene-nya dan itu sangat memorable. Yang ada scene itu loh, dialog aku pengen tidur karena aku capek banget gitu kan, ada scene ngomong gitu. Dan ya karena scene itu wah aku pengen nonton Son of God gitu guys. Tanggapan kalian gimana sama rekomendasi film dari aku? Woi ngomong woi babi. Dan yang mana? Yang mana anjir yang Iya, abis aku itu pengen yang si aku pengen Aku dulu tidur aku. karena aku capek banget gitu. Sorry, we don't know what the fuck you're talking about. Aku dulu. Jadi ekspektasiku Dia ya ngomong waktu aja. nonton ekspektasiku ya ekspektasiku ya sebelum awal nonton itu karena kan aku udah emang gak sering tapi itu sekali nonton yang film jadul dan dari sinopsisnya kan itu tentang kayak perebutan tahta dan gimana si Ya, samurainya ini percaya sama ramalan yang mereka temui di tengah hutan yang berdua kan. Nah, iya, jadi sih aku udah ekspektasi tuh bahkan plotnya tuh one liner gitu loh, kayak eh, plot yang lurus iya, gitu loh. Kan emang film jadul iya, rata-rata gitu sih yang aku tonton kan nggak terlalu berekspektasi besar. Kalau iya. kalau ini kalau Kara gimana? Kalau Kara udah ini nggak sih ada bisa mikir nggak sih dari kayak sinopsisnya gitu ada Tonton Kara, ekspektasi apa gitu? tonton Kara, tonton Kara. Woi, Nonton ngelek Kara dia, ngelek dia, menurutku dia ngelek. jangan gitu santan Kara lagi mahal woi lagi langka. sampai sekali guys. Aku mau stop recording dulu ya. Mau Iya, iya, pindah iya, HP. iya. Oke. Nah, lanjut. Oh, jadi tadi itu 4 kamera. Baru nggak anjir. Yuk, lanjut. Iya, tanggapan lu gimana, Kara? I'm so fucking tired. Aku malah Kan lu doang malah nih. jadi menikmati padahal. Menikmati filmnya karena Anjay. dia sepi. Karena dia sepi, gak ada Nah, suaranya kayak gitu. Jadi kayak ya. fokusnya tuh nggak kemana-mana gitu loh. Mm-mm. Malah aku enjoy Yang banget aku suka, ngelihat scene-scene-nya yang lambat banget itu. Yang mereka duduk, mau berdiri aja lama banget. Itu malah aku ya, menikmati banget. ya. Tahu kenapa? Kenapa? Nggak tahu sama, sama kali Iya, gue salah lihat satu. kayak gitu. Mm-mm. Salah satu yang aku suka dari film-film jadul kayak apa kolosal-kolosal Jepang itu salah satunya juga karena gaya film mereka itu kayak teatrikal gitu. Jadi
kayak gimana ya? Aku jadi bayanginnya itu kayak teater yang super gede gitu. Jadi scale-nya itu gede banget, tapi dalam bentuk teater, teater yang difilmkan gitu. Iya sih, sangat benar. Cuman kalau aku ya, yang penonton gak sabaran, jujur aku itu aku cepetin 1,5. Nge-lag, Karena kayak tes, mereka tes, tes, jalan tes. aja lama banget ya Allah. Iya, Kayaknya kalau iya, cuma itu 1,5 aja, orang itu ngomongnya udah normal. Gimana kalau kayak yang kecepatan normal itu gimana? Kayak gitu lah, aku mikir. itu esensinya anjir, itulah esensinya karena itu jadi kontras kontras Oh, antara padahal si karakter satu nggak sama yang nggak lain. berasa lama tahu. Padahal tuh nggak berasa lama sama sekali. Lo harus Dibilang nggak berasa lama juga menikmati bohong sih. setiap Oh, iya. scene-nya itu loh. Dibilang nggak berasa lama juga bohong sih karena emang indit lama, Tapi kayaknya aku lama dan nontonnya agak sangat slow pace. Tapi itu tadi esensinya jadinya tiap karakter yang siapa tuh namanya Mizuku, siapa tuh yang jadi kaisar tuh kaptennya. siapa namanya? Ah, Jadi kaisar. itu sama Wasiju. siapa sih? Wasiju dan Miki. Karakter utamanya kan Wasiju dan Miki. Oh iya iya iya. Iya, iya, si Wasizu itu kan tipe karakternya tuh ekspresif banget kan, kayak panik, dia anxious, gimana-gimana itu kelihatan. Sementara yang istrinya itu kan sangat-sangat dingin, sangat-sangat gak ada ekspresinya. Lu lihat ya anjir, jangan ketawa lu. Istrinya itu Tabo Abel. Aku dari awal istrinya udah Iya, crank gitu kan. Dari penampakannya aja udah horor daripada horor. Ini kok bisa dia punya istri kayak gini sih, aku mikir. Udah ngomongnya gini lagi. Nenek. Lebih serem dari iya, Kupikir setan dia yang di hutan. emang kupikir dia emang nggak bisa gaya gerak teater cepet gitu gitu loh. kan. Ternyata dia bisa ngambil pedang kayak gitu bisa gerak cepet. Jujur ya, awalnya aku Karena kira itu itu sih, dukun di tempat dia lagi loh ditanyainnya dukun. Gak Iya bener, expect itu, bener. gak expect itu Kayak istrinya. kayak spirit juga. Kayak yang di hutan itu. itu gara-gara budaya Jepang juga sih kan. Kalau laki Iya, sama cewek kan beda kan, apanya iya. perilakunya gitu, kayak kayak orang Jawa gitu lah, ada Orang unggah-ungguhnya gitu. Jawa. Tapi versi Jepang, iya kak, kan ada Ngomong. kastanya gitu antara antara cewek sama cowok kan. Jadi ya Ini gitulah. bawa-bawa pengalaman hidup kan. Iya, itu masih Selain ya itu deh, selain gimana itu ya? apa lagi? Ya sih, selain yang emang tonnya sendiri kan masih hitam putih, khas banget tahun Ah, 1957. Memang sih sebenarnya kalau disingkirkan yang lain-lainnya, ini memang kalau untuk zamannya ini udah keren loh filmnya kayak gitu, menurut aku. tentu Dan aja, nggak ada tentu aja, yang tentu aja. ngebuang apa kayak nggak ada ngebuang-buang momen. Pokoknya dari si Wasiju Miki ketemu si apa sih si setan yang di si setan yang di Ah, hutan ini, mereka bener-bener yang langsung apa sih kayak apa namanya ramalannya itu beneran terjadi, dan rentang dari ramalan terjadi sampai ke apa ya, kan mereka tuh udah jadi ini ya, obsesi obsesi nggak sih namanya, kayak dia udah iya. pengen jadi tahta itu kan. Itu cepat sih rentangnya sebenarnya, kayaknya nggak ada yang kebuang, dan memang bisa lah, enak lah untuk ditonton gitu. Selain itu juga temanya sendiri kan, itu relevan banget sampai sekarang. Tentang antara takdir sama kehendak bebas. Lu merhatiin nggak? Oh, yang itunya, aku kira Jadi perebutan Noel bagi tahtanya, aku kira perebutan tahtanya. Ya sih, cuman memang sih ya, kayak aku agak ada beberapa lucu gitu nge-lag lagi, nge-freeze.
Kalau nonton film ya udahlah nonton gitu aja. Boh, esensi. Keluar. Hilang lagi tuh orang. さようなら。 Nah, udah. Udah kan? Ini kita nggak apa-apa Sampai spoiler. Kita nggak apa-apa nge-spoiler isinya BTW. Ini sebenarnya review emang gue betul-betul sekalian nge-spoiler kah atau gimana? nggak apa-apa sih, bodo amat. Namanya juga pertama kali, bodo amat setengah detik aja. Iya sih, masalahnya kalau nggak di-spoiler terus kita cerita apaan ya kan? Aku bisa sih tanpa spoiler. Jadi ceritanya itu adalah lu dulu. Spoiler nggak apa-apa. Ceritanya tentang ceritanya tentang Wasiju dan Kapten Miki. Wasiju ini Mickey, komandan di Fort 1. Fort itu apa sih? Barisan satu ya? Kayak kelompok satu gitu benteng, ya? benteng, Terus, benteng, oh benteng. benteng. Benteng satu, terus si Miki ini komandan di Benteng 2. Di scan awal mereka lagi ini ya. Oh, mereka ini di castle kerajaan. Kalau Jepang itu kerajaan nggak sih bilang istana kali ya? Istana namanya Iya, Kumonosu. Mereka ini gak hafal bawahan di anjir, Istana gak hafal. Kumonosu. Di scan awal mereka itu lagi berperang dengan Fuji, Kurang. Fujimaki dan Inui. Nah, terus si Wasiju ini kan emang Inui, dia itu komandan yang keren lah gitu kan, bisa mengalahkan Fujimaki dan Inui. Fujimakinya yes. meninggal, Inuinya sih selamat. Cuman kan itu udah mundur lah gitu, pokoknya udah menang lah Ya, dari masih ada apa konflik antara dua castle itu tadi. iya. Betul. Cuman udah perangnya mereka menang lah si Kumonosu ini Istana Kumonosu kan. Karena itulah di waktu perjalanan pulang Komandan Wasiju dan Komandan Miki di hutan mereka ketemu sama kita bilangnya kakek-kakek apa ya hantu Tapi gitu kali itu ya bisa apa sih dedemit gitu. saja. Sih ngelek kan tetap ada Ngelek lagi. dia. Lanjut. Lanjut sampai ini ya Wasiju sama Miki Sinopsisnya. ketemu sama Dedemit di hutan itu. Terus Dedemit itu meramalkan kalau Wasiju yang komandan Benteng 1 bakalan jadi aduh apa sih namanya? Jadi kepala Komono Kumonosu, Naik kepala pangkat, kepala naik pangkat lah intinya. Terus setelah dia naik naik pangkat. pangkat, dia jadi Iya. penguasa istana Kumonosu. Itu sesuai ramalannya kan. Sedangkan si Miki, dia tuh bakalan jadi komandan 1. Lalu keberuntungan si Miki ini panjang karena anaknya kelak yang bakalan menjadi penguasa istana Kumonosu. Awalnya si Wasiju sama Miki ini nggak percayalah soal ramalan ini kan. Kayak mikir, ah ini pasti mimpi. Begitu mereka menghadap sama Lordnya, apa sih, Lord, itulah pokoknya kan. Mereka beneran dong langsung diangkat gitu. Dan mereka mulai percayalah sama ramalan ini. Sampai rumah, bukan rumah sih, si Wasiju kan udah pindah nih ke apa Rumah ya, dinas, rumah dinas, kayak rumah rumah dinas lah dinas. ya kita kita ambil gitu kan. Dia ngelapor sama istrinya yang kita kira dukun tadi karena gaya gayanya yang lebih horor dari si kakek Dedemit. Nah, terus istrinya nih, aduh, aku tuh ya mikir istrinya ini bahkan setan aja iri gitu loh sama cara dia menghasut suaminya sendiri gitu loh. Bagus banget loh kata-katanya. Kan ada sih kata-katanya, Oke, singkat saja. aduh nggak tahu lagi kata-katanya, so iya lagi. Cuman aku kayak ada kalimat, kamu itu laki-laki kalau apa, ada yang ingat nggak sih? Kayaknya ikonik banget loh.
Nggak ingat. Kayaknya aku screenshot apa ya, bentar. Nah, tuh ada yang emang ada kayak satu kalimat itu yang ikonik gitu loh, yang diucapin sama istrinya untuk menghasut suaminya agar mempercepat ramalan itu terjadi karena Nah, ini dia bukan. apa tuh kata-katanya? Ini. Without ambition, man is not a man. Itu bukan sih? Oh, yes, yes, yes. 才能を抱いてこそ男子。 Yes, yes, Tanpa yes. ambisi Jadi, seorang pria bukanlah pria. Iya betul itu. Aku langsung kayaknya, wih tanpa gila nih. tanpa ambisi, pria bukanlah seorang pria gitu. Oh iya itu. Istrinya tuh pinter banget menghasut. Karena dia tuh kayak ngebilang kan kalau nggak kamu lakukan sekarang gitu loh. Kan kamu udah jadi, aku ini loh sama ini posisi dia sekarang itu apa ya? Pokoknya jadi kayak ketua gitu kan, tapi bukan pemilik istananya, belum gitu loh. Kayak di sini itu bilang kalau sekarang kamu nggak istana itu, kamu itu bakal didahuluin sama si Miki ini. Karena menurut ramalan, anaknya kelak kan bisa menjadi pemimpin. Suara Terus kan si siapa Wasijo tadi? ngomong kayak gini, ya udah sih kita juga nggak punya anak dan si Miki ini udah jadi kayak best friend Salah banget. aku lagi podcast gitu. Nggak nggak apa-apa kali anak si Miki ini jadi penerus Ini istana kayak kelak podcast setelah gitu. aku. Ternyata ini Melek bener istrinya sih. ngaku Jadi kalau dia sedikit hamil. sialan. Dari situ sih kayak plot tragicnya itu baru masuk. Nah, menurut kalian ada nggak sih momen yang kalian suka dari film ini? Kayak momen yang membekas banget gitulah atau apa yang apa gitu suka gitu nengoknya ada nggak sih? Dari Kara deh, karena si Bella keluar lagi. Nah, udah itu sih Bella. Udah lanjut aja ya kayak Kara deh, ada nggak sih momen yang kamu suka gitu dari keseluruhan film ini? Aku suka yang ini, yang menuju ending itu yang ketemu lagi yang masih spirit dari hutannya itu, Oh, terus yang dia minta, hutannya di jalan itu. oh terus dia minta ramalan lagi katanya. Dia kan nggak Allah, akan melek kalah banget. satupun, dia kan nggak akan kalah kan, perang apapun dia nggak akan kalah. Cuma dia Iya, kalahnya kalau si hutannya mulai maju untuk bergerak, menyerang. Nah menyerang, itu, iya ya benar. bergerak. Itu aku suka. Itu kok Ternyata mereka yang dimaksud ternyata yang dimaksud bergerak tuh ini spoiler ya. dari tadi udah spoiler Ternyata sih. Here's a iyalah sih. spoiler alert. Ternyata yang dimaksud bergerak tuh kan si pasukannya bawa bawa ranting pohon gitu Iya, sambil heeh. jalan ke kastil itu. Itu kayaknya ada kabutnya gitu nggak sih? Jadi kurang kelihatan kalau dari kastilnya itu kurang kelihatan pergerakan mereka. Capek banget, guys. I'm so motherfucking tired all the time. 10 a.m. Udah, Bella gak dengar, gak tahu apa-apa itu. tired. 6 p.m. so Udahlah, tired. All day tired. dia nge-like lagi. Dia nge-lag terus sama. Tapi ya Nah, aku juga pakai. menanggapi yang ending tadi, menurutku tuh cerdas karena kayak ada plot twist-nya ternyata itu cuma tipu muslihat, bukan yang beneran Iya, magic, bukannya bergerak kan. iya. Aku kira itu sebenarnya kayak cuma omongan dia aja gitu, bukan sesuatu yang realistis. Kayak beneran dia bakal menang terus selama perang itu. Ternyata hal yang benar-benar terjadi gitu. Kalau kalau ini aku lupa lagi nama si Bella tadi siapa lagi? Edward apa sih? Goddard. Ini dari tadi ngomongin bela-bela mulu. Oh iya, namanya Gak juga udah ketahuan namanya kesebut. anjir.
Bel, sekarang giliranmu, Bel. Gemal, ini Ada tuh nggak sampai rating aja dong. ada nggak momen atau yaitu istrinya dan Wasiju? Bel, giliranmu, Bel. Ada nggak momen yang momen lu suka gitu? Kalau keseluruhan sih standar ya, nggak yang suka banget gitu nggak. Cuma ya dari secara keseluruhan itu tadi, uh, plotnya ini kayak kejar-kejaran antara takdir sama kehendak bebas dari si Washizu, ya kan? Uh, si setan itu dia kayak udah ngasih tahu takdirnya si Washizu, sedangkan takdir itu ya emang dipilih sendiri oleh si Washizu gitu. Belibet enggak? Gimana ya? Ya, Sebenarnya paham, kalau paham, paham, paham. kalau si Iya, iya karena dia dibilang tapi itu gini, jadi dia kan pengen jadi takdirnya itu iya, cepat-cepat terjadi kan. iya. Padahal, Jadi padahal itu kalau dia kayak padahal kalau dia nggak apa overthinking atau apa tuh namanya? Apa sih namanya? Mau ngomong apa tadi Bunda tadi? Mau ngomong apa sih gue? Overthinking. Iya, dipikirin. Sama kena substansi itu tadi juga kalau dia nyantai juga nggak bakal yang gimana-gimana. Jadi atas ulah dia sendiri, maka takdir yang dikasih sama si Demit itu tadi makanya kejadian gitu. Ya itu tadi lah ya relevan sampai sekarang kan kalau apa dari sisi humanismenya gitu. sebenarnya sih yang Oh iya, membuat dia fakta akhirnya apa itu kan karena istrinya hamil aja sih, nggak sih menurutku. apa yang bikin Menurut apa? si Wasiju ini akhirnya terhasut sama istrinya dan cepet-cepet pengen apa itu karena istrinya hamil nggak sih? Itu Terhasut hamil yang beneran? mana? Iya sih, si istri juga andilnya besar banget juga. Tapi itu istrinya tuh udah dari awal pengen kekuasaan kayak Bentar, gitu. bentar. Kok bisa Lanjut aja. sejalan Ada sama yang beli mas rank bentar. Anjir. Berapa? Itu si si istrinya tuh punya ambisi kayak gitu, kenapa bisa sejalan sama si yang di hutan itu? Kenapa? Apa gara-gara diceritain dulu sama si Wasizu itu atau gimana sih? Enggak sih, emang apa karakter itunya sih di balik eh, kayak perumpamaan kata-kata dari Kak Gem di balik laki-laki di balik laki-laki Kalau sakit hati boleh, tapi jangan terlalu lama. Karena hidup butuh biaya, bukan air mata. Paham? yang apa tingkah laku-lakunya ada perempuan di baliknya itu apa sih gimana sih kata-katanya? Di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang licik Ah, gitu ya. iya iya gitu. Sebenarnya ini villainnya itu istrinya. Dia penghasut yang nomor satu. Indit, tapi itu tadi tetap feelingnya ya diri sendiri. Dia kalau feelingnya diri sendiri sih. Ya Karena itu masih tadi mau dia nggak bisa diri sendiri kontrol tuh susah emang. kontrol emosionalnya juga kan. Ya sih, padahal bisa aja dia mengabaikan omongannya si manusia hutan itu. Ya itu tadi lah. Yang itu gara-gara itu tuh aku tuh jadi kayak keingat itu loh. Ken Arok sama Ken Dedes. Betrayal gitu kan. Dan dia juga ngehasut si siapa tuh yang dibunuh Mickey. Itu kan juga kayak ceritanya Ken Arok yang juga ngehasut temennya yang ngebunuh si rajanya itu siapa sih namanya rajanya Ken Arok Tumenggung siapa tuh Tumenggung siapalah itu Senopati. pasak ah, ah.
itu aku jadi keinget itu juga. Jadi aku jadi mikir mungkin cerita Ken Arok itu juga niru ke situ kali ya. Atau kalau enggak si Kurosawanya yang niru cerita dari Ken Arok. I'm just like you, I'm just like you, you're just like me, you're just like me. It's something anyone can see. Ngelek anjir. Sebenarnya itu kayaknya masalah global sih. Emang sifat manusia aja Bener. itu. Iya. Tapi mirip banget ceritanya. Sekarang juga banyak sih yang kayak gitu kayaknya. Iya, kita tinggal nunggu aja. Ditusuk sama Anjay. si Tiba-tiba bolehkah kita menyebut boleh lah. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. nama itu, Mr. P. nama yang Mr. tidak P. boleh disebut. Ada fun fact Maaf. yang scene terakhir itu, Maaf. scene yang kena panah itu asli loh, itu scene beneran. Apa? Itu panah beneran Iya. yang bener-beneran. Iya bener, soalnya kelihatan nempel banget gitu loh. Apanya beneran? Itu biar apa? Yang scene kena terakhir. panah. Yang kena panah yang pas scene terakhir. Yang mana? Itu beneran. Yang scene terakhir. yang diserang pakai budak. panah itu loh. Apa sih? Maaf. Keluar nggak suaranya? Suaranya keluar Budak, woy. nggak? Ulang-ulang apa? A few moments later. Iya, itu beneran. Tanya Iya, kenapa? sebenarnya Kenapa? Tanya kenapa? Iya, kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Why, bitch? Enggak deh. Jadi itu biar ekspresi ketakutannya itu kayak real gitu, original gitu. Katanya sih gitu pas aku nyari-nyari. Ya itu lah, apa namanya? Gede juga nyalinya. Iya, emang panahnya itu kan yang terakhir aku ngelihat emang sih kayak kayunya itu kan kayak weng-weng-weng kayak gitu kan. Cuman kan beneran nancep ke anggaplah kayu ya kan. Nggak mungkin properti yang apa gitu. Beneran ini kayak beneran ya, mana lagi dekat loh kayak langsung dari sini. Kalau itu beneran berarti aktornya udah hebat banget sih. Tentu aja itu aktor. Dan fun fact lagi yang jadi sama Wasizu, siapa tadi namanya? Wasizu itu muse-nya si Akira Kurosawa. Jadi di setiap filmnya Akira Kurosawa itu udah pasti ada si dia. Dan emang udah ngebond banget lah, bonding banget. Wajahnya, ekspresinya yang marah itu cocok sih jadi komandan satu itu. Udah lah guys, udah lama banget. Kayak satu film aja ini udah lama nih nge-reviewnya. Kayaknya penting banget. Lama Oh iya, aku ada tambahan lagi deh. Karena aku kan emang penyembah Akira Kurosawa banget kan. Jadi sebenarnya kalau mau ngemulai filmografinya Kurosawa itu aku ngerekomendasiin buat yang agak-agak popcorn itu yang Dreams itu ada warnanya dan kayak film-film pendek gitu, antologi gitu. Kalau mau coba Akira Kurosawa yang lain, aku nyaranin nonton yang Dreams. Dia Udah masih berapa produksi sih sampai sekarang? Film 90-an itu kayaknya tahunnya. Apa film lama semua? Tentu aja. Orangnya udah meninggal juga. Udah berapa film direktornya si Kurosawa? Aduh, salah nyebut lagi. Akira. Yang udah lu tonton. Akira. Banyak sih, 4 atau 5 gitu kayaknya. Iya. Jadi kalau film ini Throne of Blood ini ranking berapa deh dari film-film dia yang udah lu tonton? Nggak ada sih, nggak top 3. Top 3 ku Rashomon. Rashomon itu
itu film apa yang diadaptasi dari novelnya Akutagawa yang ada kappa itu loh. Itu kan antologi Ah, kan, yang Akutagawa. Nah itu kan salah satu di novelnya itu kan ada yang judulnya Rashomon. Nah dari situ itu diadaptasi sama si Akira Kurosawa. Tapi khusus yang Rashomon aja, yang lainnya enggak. Itu favoritku banget. Kalau mau coba itu juga sangat recommended. Ya boleh tapi tulis siapa Tapi nanti yang di tetap ini, spreadsheet, gimana? tulis di spreadsheet. Silakan rekomendasinya. iya. Top Terus 3 yang itu kedua, Rashomon. Yang pertama Rashomon, yang kedua Dreams, yang ketiga Run. Itu top 3. Seven Samurai juga bagus ya. Ya, tapi yang paling dua yang paling oke banget itu Rashomon sama Dreams. Itu agak-agak popcorn lah, jadi bisa dinikmatin sama nggak yang apa sinetron gitu masih bisa dinikmatin kok gitu. Gitu Oke, guys. oke. Kita harus sebenarnya Bukan harus kalau reaksi, harus reaksi, harus reaksi. kalau Kara apa? sendiri, kalau Kara sendiri udah Iya ini nggak sih kasih red sering dong. sering nggak sih nonton Oh iya, kasih film-film red. yang itu? Oh, Enggak. rating aja lah ya, Kasih red. rating aja lah ya. Udah pasti Oh enggak. iya, fun fact lagi deh. Fun fact lagi. Strand of Blood ini Oh, mereka merupakan adaptasi merupakan adaptasi dari nggak tahu sih ini drama atau novel ya dari Shakespeare kan. Ini kan adaptasi dari William Shakespeare. Shakespeare. Film Throne of Blood karya Akira Kurosawa adalah adaptasi dari drama Macbeth karya William Shakespeare. Kurosawa mengambil inti cerita Macbeth tentang ambisi seorang jenderal yang haus kekuasaan dan kejatuhannya, dan mengubah latarnya menjadi Jepang era feodal dengan pengaruh estetika dan budaya teater Noh. Aku tuh film jadul sendiri ya, kalau misalnya temanya perang-perang kayak gini, sebagai orang modern yang mencintai film-film modern yang Iya, udah ada ya, CGI, CGI, Unah kayak gitu kan. ya, Aku agak gini sih, gak terlalu kayak malah lebih kayak kelucu karena kayak dari efek-efeknya gitu kan ngebikin aku ya. orang itu naik kuda aja yang menembus kabut itu ada kali 5 menit cuma gini 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 Iya bener. muncul naik kuda tenggelam muncul naik kuda tenggelam Satu terus kayak satu layar putih aja terus. putih nongol putih nongol gitu mulu ya aku memang gak terlalu penikmat cuman ya ya Tapi ya, yang lucu ya lah apa tahu nggak? Yang lucu apa tahu nggak? Apa? apa sih Celana Celananya? prajuritnya anjir, Celana? hot pants. Itu emang kayak gitu, kayak apa gimana sih? Di Jepang Iya, kan kayaknya kayak kalau ya gitu. sih. Kita rating aja gimana? iya, Rating aja deh. Dari siapa? Dari Kara. ngelek anjir. Ngelek dia. Lu dulu. Rating dari aku lah ya. Dari aku ratingnya Iya. 7/10. Kalau untuk nonton ulang enggak. Cuma cukup bisa menikmati dan enggak bikin bosan gitu loh. Atau mungkin karena aku cepetin 1,5 ya. Yang tadinya durasinya 1 jam 41 menit jadi 1 jam aja. Cuman bagi yang mau menonton dan penasaran, nggak masalah dicepetin 1,5 atau 2 gitu. Karena nggak mengurangi esensi dari ceritanya. Karena emang gerak mereka itu lambat banget. Udah gitu deh sih dari aku ya. Terima kasih. Oke. Next. Kalau dari aku
7,5 lah dari 10. Oke. Karena aku menikmatinya ambil bengong, jadi nggak kerasa udah hampir tamat aja. Nggak aku cepetin sama sekali. Iya. Mantap. Kalau dari aku sih dikit sih, soalnya ekspektasiku ke Kurosawa itu tinggi banget. Jadi 3/5. 3,5 deh. 3,5/5. Soalnya yang Rashomon itu bagus banget. Sama Dreams ini ya bagus banget. Jadi untuk yang Trend of Blood nggak sebagus yang dua itu, yang favoritku itu. Jadi 3,5/5. Dan durasinya cukup apa? Cukup enak sih segitu. Soalnya kalau Kurosawa itu biasanya 3 jam. Hah? Tidur aku kalau segitu. 2 jam lebih lah. Udah gitu guys. Next kita bakal nonton apa? Nanti kita spin wheel dulu. Spin dulu. Oke. Kita mau di sini Jadi aja. udah itu Kita guys spin wheel. hari ini. Kelihatan nggak? Apa tuh? Ayam angsa anaconda. Bentar dulu, coy. Udah kelihatan kok. Ini kita hapus. Udah. Kita hapus ya. Ya. Oh iya kita hapus.